Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع سادتنا آل بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. إلى روحي مشايخنا وسيداتنا وحبايبنا وخصوصا إلى روح حبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب ألوي السقاف وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين وجميع سلسلة الحبائب وأنت أعلم بأسمائهم وبمنزلتهم وبمستقرهم وإلى روحي كي حامد وجميع المشايخ وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاههم بكرمتهم الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يسهل أمورنا وأن يرزقنا جميعا زيارة بيت الحرام وزيارة نبينا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة. والله سبحانه وتعالى يطول أعمارنا في طاعته ويدمنا في طاعته وأرزقنا الإخلاص في جميع الطاعات وفي العبادات وأن يختم أعمارنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقني فهما. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحتى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة على الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنك قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan iradahnya dan keinginan Allah semuanya kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, bahwa majlis taklim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala langgengkan niat kita ini untuk selalu menghadiri majalis al-ilm. Dan salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala hidupnya untuk umatnya. Mari kita senangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mensyiarkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hadir majlis taklim ilmu, yang mana ilmu itu adalah warisan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Ana Madinatul ilm wa Aliyu babuha."
Jadi kotanya ilmu itu para hadirin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aliyu babuha, dan Sayyiduna Ali adalah pintunya. Wa man arada al-Madinah falyatiha min babiha. Barang siapa yang ingin mendatangi sebuah kota, maka lewatlah dari pintunya, yaitu Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Yang sangat saya cintai dan saya muliakan Al-Habib Abdul Qadir yang hadir pada malam hari ini. Terus terang saya ini ada Habib Abdul Qadir, saya bingung mau ngomong apa. Ya, tapi alhamdulillah dengan berkat kehadiran beliau ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah. Karena jika di situ ada majelis, ada orang ahlul ilm, khususnya apalagi cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah ada keberkahan. Di situ disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat pada malam hari ini ayat 32 tafsir surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. In kullun, in huna in mukhaffafah nafiyah. Kullun ay kullul khalaiq. Di sini ada mubtada, kullul khalaiq, semuanya makhluk kata Allah Subhanahu wa taala. Kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Semuanya makhluk Allah ketika nanti dibangkitkan, semuanya ladaina muhdharun indana fil mawqif ba'da ba'thihim. Setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala muhdharun. Mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil hisab, untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk dihisab. Semuanya akan dihisab. Manusia akan dihisab, hewan akan dihisab. Tapi yang sangat mengerikan para hadirin, kalau manusia sudah dihisab, itu tempatnya imma di neraka atau di surga. Itu manusia. Setelah dihisab semua apa yang dikerjakan, yang telah dilakukan di dunia, maka nanti di hari kiamat setelah dibangkitkan manusia semuanya dibangkitkan, enggak ada terkecuali. Semuanya berbondong-bondong dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, secepat mungkin mereka kumpul di hadratillah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, enggak ada yang terlambat. Enggak ada yang terlambat. Semuanya berkumpul. Untuk apa? Lil hisab, untuk dihisab. Nah, jadi manusia nanti semuanya akan dihisab. Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang jelek, yang bagus, semuanya akan dihisab. Nah, kalau manusia, kalau orang kafir maka kembalinya ke neraka, kalau orang mukmin kembalinya ke surga. Ini. Kalau hayawan, kemana kembalinya? Hayawan nanti akan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa hayawan yang nantinya akan masuk surga. Disitulah nanti orang-orang kafir ketika melihat hayawan dijadikan debu, mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turabah. Ya Allah, coba saya jadi debu kayak apa? Kayak hewan itu. Karena mereka sudah ada rasa ketakutan ketika mereka sudah dihisab, sudah diperlihatkan neraka dan isi-isinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahumul ardul maitah, dan tanda-tanda kebesaran Allah lahum, bagi mereka. Naam, tanda-tanda lahum, bagi mereka, alal ba'thi. Ini menunjukkan kalau ada seorang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kebangkitan, orang-orang kafir, mana ada, tidak mungkin ada hari kebangkitan. Sehingga mereka orang-orang kafir itu di surat Al-Kahfi
Apa disebutkan itu? Dia mengatakan di surat Al-Kahfi itu kalau seandainya ketika ada dua orang al-mukmin sama kafir, yang satu dia orang mukmin ini tidak punya harta, dia punya harta si mukmin ini, tapi semua diinfakkan fisabilillah. Si mukmin ini punya harta sama-sama 4.000 dirham. Si kafir juga punya 4.000 dirham. Tetapi si kafir diberikan kebun. Orang kafir yang ini, kafir ini diberikan kekayaan di dunia, diberikan kebun, diberikan budak, semuanya. Dia punya segalanya di dunia. Nah, si mukmin ini bilang kepada si kafir itu, saudaranya, ada mengatakan itu saudaranya, ada mengatakan temannya. Dan mengatakan, coba kamu pikir, kalau kamu kufur kepada Allah, coba kamu pikir, kalau seandainya kamu bersyukur saja, kamu punya kekayaan ini, siapa yang bikin kamu kaya? Kata saudaranya mukmin itu, yang bikin kamu kaya itu siapa? Coba kamu pikir, kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bikin kamu kaya itu, kekayaan itu semuanya dari Allah. Dari Allah yang menciptakan engkau. Walau la idkhaltal jannata id qulta masyaallah. Kamu mengatakan masyaallah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan yang orang mukmin ini dia punya 4.000 dirham. Melihat saudaranya beli jannatain, dua kebun, jannatain, 2 kebun di dunia. Maka si mukmin ini mengatakan, ya Allah, kata si mukmin ini, kalau teman saya itu beli 2 kebun seharga 1.000 dirham, ini harta saya 1.000 dirham saya infakkan fisabilillah, saya ambil kebun saya nanti di surga. Nah, itu harta yang sesungguhnya. Maka dia infakkan 1.000 dirham untuk demi jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa? 1.000 dirham. Ibaratnya kalau sekarang itu beli kebun di surga dengan DP. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang mukmin itu harta dan jiwanya. Harta dan jiwanya bi annalahumul jannah. Bagi orang mukmin Allah Subhanahu wa taala ishtara lahum amwalahum wa anfusahum. Allah membeli jiwa dan harta mereka orang mukmin ini dengan apa? Dengan ketika dia infak fisabilillah, maka diganti surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu bukan gratis, kata Abu Ya Maliki, al-jannah mahibalas. Surga itu enggak gratis, surga itu harus berkorban. Kalau kita kepingin surga, kita harus berkorban. Berkorban jiwa dan raga kita sebagaimana harta dan jiwa kita sebagaimana para sahabat. Maka si mukmin tadi itu dia beli apa, dia bilang, ya Allah, kalau dia saudara saya beli 1.000 dirham. Kebun, 2 kebun, saya akan ini 1.000 dirham saya infakkan lillahi liwajhik ya Rabb. Saya ambil harta saya, kebun saya nanti di surga. Nah, itu harta yang sesungguhnya bagi seorang mukmin. Harta yang diinfakkan itu adalah harta yang sesungguhnya. Nah, kemudian si temannya tadi yang kafir itu, dia ceritanya kalau sama-sama dapat warisan. Ada mengatakan dia satu saudara. Nah, waktu itu belum syariatnya belum seperti syariatnya Habibuna Muhammad. Kalau syariatnya Rasulullah, jika anaknya kafir nggak boleh dapat warisan. Nah, tapi itu syariatnya zaman terdahulu. Nah, akhirnya dia yang mukmin tadi itu ketika melihat saudaranya beli 2 kebun, dia beli kebun, tapi bukan di dunia, tapi untuk di akhirat. Akhirnya si kafir tadi itu beli rumah mewah, rumahnya kayak istana. Kata si mukmin, saya nggak boleh kalah, saya harus punya rumah di surga. Ya Allah, kalau memang ini saudara saya ini mendapatkan atau beli rumah seindah itu dengan 1.000 dirham, saya tidak mau kalah ya Allah. Ini saya infakkan fisabilillah liwajhik. Saya ambil rumah saya nanti di surga. Saya nggak mau di dunia buat apa? Saya punya rumah mewah di dunia, nanti akan saya tinggalkan. Nggak perlu bagi saya. Kemudian melihat saudaranya lagi itu
menikah dengan 1.000 dirham, pesta macam-macam, menikah dengan perempuan cantik. Maka kemudian kata si mukmin tadi itu, ya Allah, kalau memang dia menikah seperti itu dengan mewahnya, saya infakkan harta saya 1.000 dirham untuk mendapatkan bidadari di surga, ya Allah. Untuk mendapatkan bidadari di surga. Nah, bidadari di surga. Kelas. Kemudian si temannya tadi itu ada mengatakan saudaranya yang kafir tadi itu dia mengeluarkan 1.000 dirham untuk beli budak, beli budak. Katanya, oh saya nggak boleh kalah. Kalau dia beli budak dengan 1.000 dirham, saya akan infakkan, ya Allah, 1.000 dirham biar nanti saya di surga dilayani oleh wildan mukhalladun. Ada pelayan-pelayan di surga namanya wildan mukhalladun. Nah, si mukmin tadi mengatakan, coba ente Islam, coba ente bersyukur kepada Allah, ente memberikan kekayaan ini semuanya. Gal mengatakan, apa ente maksudnya? Coba ente ingat nanti di akhirat kamu begini. Akhirnya si kafir ini mengatakan apa? Apa benar ada hari kiamat itu apa benar? Apa benar? Ada saat itu apa benar? Jangan-jangan kamu cuma ini dongeng-dongeng saja. Bukan. Loh, ente anak nasihatin. Ini benar adanya. Tak, katanya. Mana ada? Gal mengatakan, kalau seandainya, ya, ingat. Kalau seandainya nanti benar-benar ada hari kiamat, seandainya ada nih hari kiamat, nanti saya di surga, kata dia, nanti saya di surga akan mendapatkan kekayaan lebih dari kekayaan saya di dunia. Nah, memang orang kafir tuh biasanya pede orang-orang itu. Dia yakin kalau seandainya betul ada hari kiamat, yang namanya hari kiamat, ada hisab, ada apa semuanya, lihat wahai saudaraku, saya lebih kaya daripada Anda. Lihat, nanti di akhirat saya lebih kaya daripada di dunia. Ya cuma disenyumin sama si mukmin. Nah, jadi intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita yang akan kita bawa ke akhirat itu harta yang kita infakkan fisabilillah. Harta yang kita biarkan, kita simpen, enggak sempat kita infakkan fisabilillah. Apalagi orang-orang yang dihambur-hamburkan bukan karena Allah hartanya, itu harta nanti yang sisa, yang ada peninggalannya itu buat ahli warisnya. Harta yang dia miliki sesungguhnya itu adalah harta yang diinfakkan fisabilillah, para hadirin. Nah, makanya ada istilah fulan ini kaya raya di dunia dan akhirat. Sampai-sampai hartanya dibawa ke akhirat. Bukan ketika meninggal itu bawa koper, bawa uang, bawa fulus, enggak. Maksudnya apa? Hartanya sudah dihabiskan, diinfakkan fisabilillah, sehingga dia nanti di akhirat senyum melihat hartanya dia. Dia enggak bawa harta seutuhnya, akan tapi hartanya sudah ditransfer dengan cara bagaimana? Infak fisabilillah. Kalau kita perjalanan jauh, ya kadang-kadang ada orang tuh enggak bawa uang tunai, tapi ada di ATM. Begitu. Jadi seorang mukmin nanti di hari kiamat senang, senyum melihat apa yang dia infakkan fisabilillah sudah tampak wujudnya di hari kiamat. Begitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda enggak percaya dengan hari kiamat, enggak percaya dengan yaumul hisab, kata Allah, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ente selama ini di dunia, wahai orang kafir, ya, enggak lihat dah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kecil. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati. Naam, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Kami hidupkan, kata Allah. Bagaimana caranya menghidupkan? Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, bagaimana Allah mensuburkan bumi ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kata Allah, wahai kafir, wahai orang yang kufur dengan nikmat Allah, ente perhatikan, kalau anda tidak percaya dengan hari kiamat, Allah sudah membuktikan tanda kebesarannya ketika anda di dunia. Bagaimana anda menikmati bumi yang Allah hidupkan? Allah hidupkan, ahyainaha wa akhrajna minha habba, dan kami keluarkan, tumbuhkan habba, biji-bijian, kal hintah, kayak gandum. Naam. Faminhu yakulun, dari situ anda makan. Anda enggak sadar. Anda ketika bercocok tanam, ya, kemudian makan dari berasnya, itu siapa yang hidupkan? Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Anda enggak bersyukur. Ketika anda bercocok tanam, ketika mencangkul, anda enggak bersyukur. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menciptakan bumi ini berbentuk hamparan. Coba bayangkan para hadirin, seandainya Allah membentuk bumi ini bukan hamparan, bentuk kayak gunung, semuanya bentuknya kayak gunung, naik turun, ya apa jadinya? Lah, tambah kesusahan orang-orang bikin tol itu. Kalau tanahnya semuanya bentuk naik turun, subhanallah. Anda nggak bersyukur, kata Allah, saya sudah jadikan tanah ini bentuk hamparan, bisatan yuftarashu bihi, yang dihampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu khitabnya Allah kepada orang kafir ini. Dan ketika Allah menciptakan bumi itu, enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek para hadirin. Kalau keras, kalau seandainya Allah menciptakan bumi ini keras, ya, dari baja misalkan, ya apa? Hei, anda orang kafir, gimana anda mau nyangkul? Cangkulnya dari baja, buminya dari baja, lah mental cangkulnya itu, paculnya mental akhirnya. Jadi, enggak terlalu lembut. Coba kalau lembut, tanah dari lembut kayak gotir para hadirin, ya apa mau lewat? Ambles semuanya yang ada di dunia ini. Tapi subhanallah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bumi dalam keadaan hamparan, enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek. Sehingga apa? Kalau seandainya keras, kalau seandainya terlalu lembek, fala yumkinul istiqrar 'alaiha. Enggak mungkin orang bisa bertempat tinggal di dunia. Nah, subhanallah, ini kasih sayang Allah kepada kalian. Kasih sayang Allah kepada semuanya. Jadi rezeki Allah itu enggak diberikan kepada orang mukmin saja para hadirin. Tapi rezeki itu diberikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Coba, ini kasih sayang Allah. Tapi mereka enggak sadar. Yang kafir dikasih makan oleh Allah, ya. Yang mukmin juga dikasih rezeki oleh Allah. Penjahat juga dikasih rezeki oleh Allah, walaupun rezekinya haram. Apa kata sahibu Safatul Zubat? Warizqu ma yanfa walau muharrama. Rezeki itu yang bisa dimanfaatkan walaupun itu haram. Itu rezeki. Tapi ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Itu tetap rezekinya Allah. Jadi Allah enggak pernah menyia-nyiakan seorang hambanya selama di dunia ini. Semua dikasih makan oleh Allah. Justru malah kadang-kadang istidrajnya orang kafir itu kadang-kadang diberi kekayaan lebih daripada orang mukmin. Kenapa diberi kekayaan lebih? Biar tambah maksiatnya, biar tambah kufurnya, sehingga nanti di akhirat enggak dapat apa-apa dari Allah. Makanya kita sebagai seorang mukmin harus sadar, kalau ada orang mukmin kok enggak kaya-kaya padahal sudah sholat, ini semuanya cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang hidup di dunia enggak dicoba para hadirin. Memang Allah menciptakan kita untuk dicoba. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini tujuan kita diciptakan.
Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian. Untuk apa semuanya itu? Liyabluwakum, agar kalian semuanya, liyabluwakum, untuk, kata Allah, untuk diuji. So, ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang paling bagus ketika beramal? Jadi manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, itu juga ujian. Ibadah kepada Allah itu adalah ujian. Enggak semuanya orang bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah pun subhanallah, ada kadang-kadang kita berat untuk beribadah. Ya, itu cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan ayat ini di surat Yasin, di surat Al-Baqarah mengatakan alladzi huwa alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Wa anzala, dan Allah menurunkan minas sama', daripada awan. Coba bayangkan, daripada awan. Ini kekuasaan Allah. Kalau bukan kekuasaan Allah enggak mungkin. Jadi kata Allah, wa anzala minas sama', dan Allah turunkan dari langit, minas sama', dari langit. As-sama' di sini artinya as-sahab. As-sama' di sini artinya as-sahab. Sahab itu awan. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan air hujan ini, dititipkan di awan. Kata ulama bahwasanya air hujan itu asalnya dari surga. Minal jannah, ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan dari surga. Yang berbentuk bagaimana? Allah turunkan air hujan dari surga yang dengan kadar yang Allah inginkan, dengan kadar banyaknya yang Allah inginkan. Disebutkan dalam kitab tafsir bahwasanya di awan itu ada semacam ghirbal. Ghirbal itu tempat untuk menampung air hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala tuangkan air hujan yang di awan itu jika sudah datang waktunya, para hadirin. Sesuai yang Allah inginkan. Diperintahkan kepada malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan. Kata Allah, daerah sana sekarang tumpahkan airnya, wahai awan. Begini, subhanallah. Ini kekuasaan Allah, coba bayangkan. Hadirin, saya 5 tahun di Hadramut itu hujan 2 kali kalau nggak salah. Itu orang Hadramut kalau sudah mau hujan, senang semuanya, senang semuanya kalau mau hujan itu. Kenapa? Nggak pernah hujan. Di Hadramut nggak pernah hujan. Subhanallah. Apa rahasianya? Ternyata subhanallah, adilnya Allah. Di Hadramut itu banyak bangunan dari tanah liat. Kalau antum ke Masjid Muhdhar di Tarim, ada Masjid Al-Muhdhar itu punya menara tinggi, menaranya itu dibangun dari tanah liat, Pak. Coba bayangkan. Seandainya hujan tiap hari kayak di Indonesia, ya apa nasibnya orang-orang di Tarim itu? Subhanallah. Ini kekuasaan Allah. Ini kekuasaan Allah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam tafsir As-Sawi sebutkan di tafsirnya, itu kata ulama ahli sunnah wal jamaah, air dari surga, air hujan itu Allah taruh di awan. Semacam ada tempat begitu, gentong. Kita nggak tahu ini maknawi ini. Ya, maknawi. Jadi ini kekuasaan Allah. Coba kalau seandainya kita naik pesawat dan antum tumpahkan air dari pesawat, padahal ada awan juga. Kadang-kadang kita naik pesawat tuh ada lewat awan. Kira-kira air yang kita tumpahkan, kalau kita yang numpahkan, tumpah ke bumi apa enggak? Tumpah pasti ke bumi. Kalau kita yang numpahkan, yang nitipkan, tak taruh aku iso kok pengiran. Misalkan ada orang mau naruh juga air di awan, ya pasti tumpah ke bumi. Ini ndak selamanya air hujan itu berada di awan, dan itu ketika dititipkan oleh Allah pada awan itu enggak jatuh, para hadirin, kecuali dengan kudrat dan iradahnya Allah, kecuali dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Di Indonesia hujan tiap hari. Ya, kalau saya bilang waktu itu orang-orang yang nggak pernah ke Indonesia, saya bilang di Indonesia itu kalau sudah musim hujan tiap hari hujan, tiap hari hujan, dari pagi sampai sore. Kaget mereka, yang bener ente, masa? Lah ya Allah, tak percaya. Makanya saya ngeliat hujan ketika di Tarim itu biasa. Orang Indonesia biasa semua, biasa. Orang Tarim kalau sudah hujan, Allah nikmat bagi mereka. Ya, kayak seakan kedatangan tamu besar begitu. Memang nggak pernah ada hujan. Ana rasakan di situ ada 2 kali, itu pun rintik-rintik, nggak deres. Subhanallah. Ada sekali rintik-rintik mulai pagi sampai sore. Allah, ada di sebuah daerah hancur rumahnya, banyak yang roboh karena kena air hujan dari bawah itu, lengser. Ya namanya dari tanah liat, coba bayangkan tanah liat ini. Jadi orang Hadramut itu saya lihat kalau membangun bangunan, ya, tidak tahu kalau sekarang itu tahun 2000, tahun 2003, tahun 2001, 2002, 2003 itu kalau bangun bangunan, subhanallah, tawakalnya orang Tarim. Tahu sampean, itu nggak pakai alat para hadirin, pakai tangan, tempelkan begitu, dirapikan pakai tangannya. Subhanallah. Antum kalau melihat rumahnya orang Hadramut, orang Tarim, ya, itu di luarnya nggak ada yang bagus para hadirin. Di luarnya nggak ada yang bagus. Rumah siapapun. Tapi sampean kalau lihat ke dalamnya, Allah, rohaniyahnya ada, bagus. Betah kita kalau ada di dalam rumahnya orang-orang Hadramut itu. Mereka itu yang diperindah itu dalamnya, bukan luarnya. Kenapa? Setelah saya tanya, biar tidak kena ain. Biar nggak kena ain. Ain itu apa? Kadang-kadang biar tidak dihasuti orang. Gitu loh. Kadang-kadang ada orang kena hasutan itu, kena ain itu meninggal, ada di situ. Ada penyakit ain itu di dalam pelajaran ilmu tauhid itu ada. Makanya jangan, hati-hati kalau kita mengeluarkan sesuatu itu jangan sampai ada yang istilahnya orang hasut kepada kita. Ya memang setiap seorang itu ada hasutnya kepada kita, pasti ada. Kita hidup di dunia itu nggak pasti semuanya suka sama kita, pasti ada yang benci, pasti ada yang seneng. Sekarang kita ada apa, ngurus manusia itu ada apa? Mau benci sama kita ya terserah, terus kalau seneng sama kita ya terserah. Memang sudah seperti itu sunnatullah di dunia. Dari zaman para anbiya, coba bayangkan, nggak ada nabi yang nggak dicoba. Mereka itu, coba ini bayangkan Nabi Muhammad saja, ada yang suka, ada yang nggak suka, apalagi kita cuma sebagai manusia biasa. Ya pasti jangan mengharap semuanya orang suka sama kita. Yang penting kita berbuat karena Allah, selesai. Yang hadir pengajian anak muda misalkan, awak mula apa hadir pengajian, kon pengen dadi yai ta. Akhirnya dibilangin begitu, mundur pengajian. Hadir pengajian bukan untuk jadi kiai. Nggak cukup mau jadi kiai kalau cuma hadir pengajian. Ya kalau memang Allah mentakdirkan bisa jadi. Banyak orang-orang jadi kiai, jadi ulama, hadir di majelis taklim, nggak mondok. Keluar dari majelisnya fulan, ulama, majelisnya fulan, ulama. Ya, karena Allah menghendaki semuanya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatunya bisa gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, Anda ini wahai orang kafir, ente tidak lihat, ente tidak percaya sama hari kiamat, ente tidak lihat kekuasaanku di dunia ini. Ente makan, ente ini. Allah turunkan hujan dari apa? Minas sahab. Yang itu kata ulama ahli sunnah itu minal jannah. Kata ulama al-Mu'tazilah, memang Mu'tazilah ini sering dijadikan contoh di kitab-kitab usul fikih. Pendapatnya Mu'tazilah ini dijadikan contoh untuk contoh jahil murakkab. Ada orang bodoh itu ada 2. Ada jahil basit. Ini jahil basit, ini jahil yang gaib istilahnya. Semuanya orang terkena kebodohan ini.
ketidakfahaman ini, ketidakngertian kita ini. Apa jahil basit itu? Yaitu kita tidak adanya pengetahuan kita tentang apa-apa yang ada di dalam bumi. Siapapun, kita nggak tahu apa yang ada di dalam bumi. Kalau ditanya, kita lemah dengan hal itu. Itu dijadikan contoh jahil basit. Jahil, ketidaktahuan kita yang basit. Ada jahil murakkab. Jahil murakkab ini kadang-kadang contohnya di dalam usul fikih, contohnya Mu'tazilah. Apa jahil murakkab itu? Udah bodoh, dia bahlul, dia bodoh, nggak ngerti kalau dia bodoh. Artinya sok pinter, artinya sok ngerti, nggak ngerti kalau dia bodoh. Contohnya apa? Ka'adami ru'yatillah fil akhirah. Orang Mu'tazilah mengatakan nggak ada ngelihat Allah di akhirat, itu nggak ada. Orang Mu'tazilah mengatakan nggak ada air dari surga, hujan itu nggak ada. Kata Mu'tazilah. Apa pendapatnya mereka? Pendapatnya mereka lebih konyol daripada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih konyol. Apa? Dia bilang air hujan ini apa namanya? Aslinya dari air laut. Coba bayangkan, dari air laut yang asin. Bagaimana prosesnya kata mereka? Prosesnya adalah awan ini kayak gajah punya belalai, khurtum yang panjang. Maka awan itu turun, yang diibaratkan apa tadi? Gajah tadi turun ke bumi dan minum dari air lautan. Yang rasanya asin, karena asin dia simpen, dia bawa lagi ke atas. Dibawa lagi ke atas, kemudian disemburkan dengan belalainya tadi itu. Ditiup oleh angin, maka hilang rasa asinnya, maka jadilah hujan. Itu mendapat Mu'tazilah. Ini kan lebih konyol. Kalau kita sebagai orang mukmin yang sejati akan mengimani dengan perkara yang gaib seperti ini. Apa kalau kita tidak yakini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang air hujan itu dari surga? Apa yang bikin kita nggak yakin apa? Bagi Allah nggak ada yang susah. Siapa yang menciptakan air hujan itu siapa? Allah. Jadi makgul aja lah kalau seandainya memang ciptaan Allah itu nggak bisa diukur dengan otak manusia. Nggak bisa diukur dengan otak manusia. Kalau memang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab tafsir, ingat bahwasanya setiap perkataan ulama nggak mungkin dicetak, nggak mungkin dimunculkan kalau itu omong-omongan palsu dan itu bukan ada dasarnya. Apalagi itu kitab sudah dicetak dan sebelum dicetak sudah ditashih oleh ulama-ulama yang betul-betul faham tentang itu. Nah, kita nggak ada salahnya untuk meyakini bahwasanya air hujan kata Ahlus Sunnah dari surga, nggak ada salahnya. Karena air hujan ini adalah rezeki yang paling halal indallah. Nggak ada campur tangan manusia. Nggak ada campur tangan manusia. Nah, kalau kita sekarang ngambil padi di sawah, diseleb, itu rezeki dari Allah, cuma ada campur tangannya manusia. Ada campur tangan usaha manusia. Tergantung dia nanam padinya dari barang halal atau dari barang haram. Semuanya walaupun itu barang haram akan muncul kalau Allah menginginkan, akan tumbuh. Berkat apa? Hujan yang Allah turunkan. Berkat hujan yang Allah turunkan. Tanda kekuasaan Allah yang amat besar lagi begitu apa? Ketika Allah turunkan air hujan, ya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lahum. Rizqan lakum. Di sini disebutkan akhrajna minha habban hintah. Kalau di Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan Allah tumbuhkan apa? Samarat. Samarat itu buah-buahan, apel, rambutan, durian ini. Coba bayangkan. Dan juga rumput-rumputan. Kata ulama, ini bukan cuma samarat tapi al-ma'kulat li jami'il hayawanat. Makanan-makanan untuk hewan, untuk manusia. Coba bayangkan. Pak, pencit rasanya apa? Pencit. Yang masih muda rasanya apa? Kecut kan? Ketika jadi mangga manis apa enggak? Manis. Rambutan manis, durian, tambah ajib.
tambah enak durian. Coba bayangkan, ini durian manis, rambutan manis, kadang-kadang pencit, kecut, ada bahannya kecut. Coba bayangkan, itu semuanya ditumbuhkan, itu semua dikeluarkan, tumbuh dengan apa? Air hujan satu, Pak. Air hujannya tuh sama, rasanya tawar. Subhanallah. Kok bisa keluar tumbuh-tumbuhan beda-beda? Kok bisa keluar semarat beda-beda? Aja, Pak. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang subhanallah. Padahal disirami oleh Allah dengan air hujan yang sama, rasanya tawar. Ya Allah. Pernahkah kita selama hidup ada air hujan manis kayak sirup? Wah, enak kalau air hujannya manis kayak sirup. Allah. Enggak ada, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ada cukanya begitu sehingga menjadikan ketika ada cukanya menjadikan buah itu jadi kecut. Enggak ada. Allah. Kalau Allah turunkan air hujan batu mungkin. Saya pernah ketika di Hadramut itu pas hujan itu. Ada hujan batu. Jatuh ke kepala. Subhanallah. Hujan batu. Tapi bukan di Tarimnya, di Dauan. Waktu itu di Dauan. Dauan itu tempat orang-orang Badui, Pak. Tempat orang-orang Badui. Ya Allah, bersih-bersih hatinya mereka orang-orang Badui itu. Di Dauan itu. Ya Allah. Mereka itu kalau sudah waktu sholat, Pak, saya saksikan sendiri. Di kebun itu, di Dauan itu, orang-orang enggak, dia itu orang-orang hatinya sangat bersih, subhanallah, enggak ada rasa kedengkian, hasud sama orang, baik sama orang, subhanallah. Orang-orang Tarim, orang daerah-daerah Badui itu. Saya waktu itu di sawah, melihat orang nyangkul, ini nanam-nanam waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha. Begitu adanya orang Hadramut itu, enggak panjang-panjang. Enggak kayak adanya kita panjang. Subhanallah. Adzan, terdengar adzan. Semuanya, Pak, yang di kebun itu loh, nyengkre kabeh. Satu, langsung tidak pulang ke rumah, langsung kemana? Ke masjid, ambil air wudu, langsung hadir ke masjid. Subhanallah. Saking perhatiannya mereka kepada sholat jamaah, saking ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak begitu tuh gimana mereka tuh nggak jadi orang-orang yang bertakwa sesungguhnya tuh gimana? Kalau ibadahnya saja subhanallah mereka lebih dahulukan. Sehingga mereka mempraktekkan i'mal lidunyaka ka'annaka i'mal lidunyaka. Sudah ada? Ada nih. Iya. Jadi mereka itu kalau kerja ya kerja. Karena memang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia dan itu untuk cari nafkah untuk istrinya. Tapi mereka lihat ketika ada panggilan adzan, enggak neruskan para hadirin. Itu bukan ceritanya orang-orang as-salafun as-sholihin zamannya bagi muqaddam. Itu orang-orang hidup tahun 2004 2005. Masih seperti itu. Allah, indahnya kehidupan. Jadi mereka ketika mencari dunia, mereka enggak ngoyo. Tapi yang mereka pentingkan adalah bagaimana keikhlasan ibadah kepada Allah sehingga diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ke Tarim, ya. Antum kalau ke Tarim, itu kalau sudah waktunya sholat jamaah, semuanya orang kayak bingung begitu. Kalau sudah Allahu Akbar di masjid jami itu, semuanya mereka itu kayak bingung. Langsung wudu, langsung. Mereka itu kadang-kadang kalau sudah mulai takbir, tidak mau mereka ketinggalan takbiratul ihram. Tidak mau mereka, subhanallah. Orang itu jadi kalau sudah dengar qomat, bingung mereka. Ditinggalkan tokonya, nggak ditutup. Sholat mereka. Kadang-kadang kita mau beli, kadang-kadang ya namanya kita orang Indonesia itu kadang-kadang nggak seperti mereka. Sudah tahu penjualnya sholat, si nunggu. Allah, mana penjualnya masih sholat, tak tunggu aja. Nah gitu kita. Mereka tinggal tokonya nggak ditutup para hadirin, dibiarkan.
Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Anda ini kalau nggak percaya dengan hari kiamat, ya, Anda ini kalau nggak percaya dengan hari kiamat, Anda harus lihat Allah Subhanahu wa taala yang Anda makan itu cocok tanam dari amanah. Allah hidupkan bumi ini dengan Allah turunkan hujan. Nah, Allah turunkan dengan hujan, Allah berikan makanan-makanan yang nikmat-nikmat, buah-buahan yang nikmat-nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Faminhu yakulun, dari dari bumi yang mati Allah hidupkan, Allah keluarkan buah-buahannya, dari situ Anda makan. Seharusnya Anda harus sadar, yang namanya hidayah belum diberikan kepada mereka. Mereka yang nggak sadar-sadar, dipikir apa? Dipikir semuanya itu jerih payah mereka, bukan ada andil daripada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, wa ja'alna fiha jannatin wallahu a'lam bis-shawab. Adanya. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan manfaat untuk saya khususnya dan para hadirin umumnya. Alhamdulillah, mumpung ada Abdul Qadir, kalau seandainya ada kesalahan apa yang saya sampaikan, antum tegur ana. Jadi ana di sini sekarang alhamdulillah belajar lagi begitu. Belajar lagi. Ya anggap saja saya ini kalau santri di Dalwa belajar muhadharah. Apa belajar muhadharah itu? Belajar tata cara ceramah begitu. Ya. Ya terus terang. Kita ini sekarang semuanya belajar, mumpung ada orang yang ahli ilm, ya. Seperti Habib Abdul Qadir lainnya, kalau ada kesalahan mohon tegurannya ya Habib. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.